8 amalan untuk usia 40 tahun sampai 50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan yang tidak kalah penting nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Sahabat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Sudah berapa umur kita? Kalau usia kita sudah memasuki 40 tahun, 45 tahun, bahkan 50 tahun, jangan hanya menghitung berapa tahun kita telah hidup, tetapi mari kita renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Karena umur bukan sekedar angka. Umur adalah amanah. Setiap hari yang berlalu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak akan pernah kembali. Ketika usia 20 tahun, kita mungkin berkata, nanti saja saya berubah. Ketika usia 30 tahun, nanti kalau sudah mapan. Tetapi ketika usia memasuki 40 tahun, seharusnya kita mulai berkata, ya Allah, sudah cukup lama aku mengejar dunia. Sekarang aku ingin lebih dekat denganmu. Baik, sahabat subuh, amalan yang pertama, perbanyak taubat dan istighfar. Sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki umur 40 tahun bukan berarti kita sudah tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Justru inilah saatnya memperbanyak istighfar. Karena mungkin selama puluhan tahun kita telah melakukan banyak kesalahan. Ada dosa kepada Allah, ada kesalahan kepada orang tua, ada kesalahan kepada pasangan, ada kesalahan kepada anak, ada ucapan yang pernah menyakiti orang lain, ada hak orang lain yang mungkin belum kita tunaikan. Maka jangan malu untuk mengatakan, ya Allah, aku ingin pulang kepada. Perbanyaklah istighfar dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jangan menunggu tua untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita berakhir. Amalan yang kedua, jaga sholat. Sahabat subuh, kalau selama ini kita masih sering menunda sholat, maka setelah usia 40 tahun, mari kita perbaiki. Dunia boleh kita kejar, rezeki boleh kita cari, rumah boleh kita bangun, kendaraan boleh kita miliki. Tetapi jangan sampai kita memiliki rumah yang besar sementara hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki tetapi lupa kepada zat yang memberi rezeki. Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka jadikan sholat bukan sebagai beban, jadikan sholat sebagai tempat kita pulang. Ketika hati gelisah, kita sholat. Ketika mendapat masalah, kita sholat. Ketika mendapatkan nikmat, kita sholat dan bersyukur. Baik, amalan yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Sahabat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di usia muda mungkin kita sibuk mengejar pekerjaan, tetapi semakin bertambah usia, mari kita berikan waktu lebih banyak kepada Al-Quran. Tidak harus langsung 1 juz setiap hari. Mulailah dengan 1 halaman, baca, pahami, renungkan, kemudian amalkan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Jangan sampai rumah kita memiliki banyak buku, banyak tontonan, banyak hiburan, tetapi Al-Quran justru jarang kita buka. Amalan yang keempat, berbakti kepada orang tua. Sahabat subuh, kalau ayah dan ibu kita masih hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan, datanglah kepada mereka. Tanyakan kabarnya, bantu kebutuhannya, minta doanya, peluk mereka jika memungkinkan. Karena suatu hari nanti, kita mungkin akan mencari-cari suara mereka. Tetapi mereka sudah tiada. Saat itulah kita sadar, ternyata kesempatan yang dulu kita anggap biasa adalah nikmat yang luar biasa. Maka selama orang tua masih ada, bahagiakan mereka. Dan lalu mereka telah tiada, jangan berhenti mendoakan mereka. Baik, amalan yang kelima, perbaiki hubungan dengan keluarga. Sahabat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah usia 40 tahun, jangan hanya berpikir bagaimana meninggalkan harta untuk anak.
Pikirkan juga apa yang akan kita wariskan kepada mereka selain harta. Wariskan akhlak, wariskan ilmu, wariskan iman, wariskan kebiasaan sholat, wariskan kecintaan kepada Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita mengenal kita sebagai orang yang sukses mencari uang, tetapi tidak pernah merasakan kelembutan dari orang tuanya. Mari kita menjadi ayah dan ibu yang bukan hanya memberi makan tubuh anak-anak kita, tetapi juga memberi makan jiwa dan iman mereka. Baik, amalan yang keenam, jaga lisan. Sahabat subuh, semakin bertambah usia, seharusnya semakin sedikit kita berbicara tentang keburukan orang lain. Kurangi ghibah, kurangi fitnah, kurangi mencaci, kurangi perdebatan yang tidak bermanfaat. Karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang muslim berkata yang baik atau diam. Maka sebelum berbicara tanyakan, apakah ucapan saya ini membawa manfaat? Kalau tidak, dia mungkin lebih selamat. Baik, amalan yang ketujuh, perbanyak sedekah. Sahabat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan semuanya kita simpan untuk dunia. Sisihkan sebagian untuk sedekah, tidak harus menunggu kaya. Sedekah tidak harus besar, yang penting ikhlas. Bantu orang yang kesulitan, berikan makanan. Bantu tetangga, bantu anak yatim. Berikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, karena boleh jadi sesuatu yang kecil menurut kita jadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, amalan yang terakhir yaitu yang ke-8, perbanyak muhasabah. Sahabat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saatnya kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Duduk sendiri, renungkan perjalanan hidup, tanyakan kepada diri kita. Kalau malam ini Allah memanggilku, apakah aku sudah siap? Bukan untuk membuat kita takut tanpa harapan, tetapi agar kita sadar bahwa hidup ini ada akhirnya. Harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, kendaraan akan ditinggalkan. Yang menemani kita adalah amal. Maka sebelum terlambat, mari kita persiapkan bekal. Sahabat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah doa untuk kita di usia 40 tahun. Allah memberikan sebuah doa yang sangat indah dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengajarkan doa agar seseorang memohon kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya, berbuat amal soleh, memperbaiki keturunannya, dan bertaubat. Mari kita renungkan doanya. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Perbaikilah untukku keturunanku, sungguh aku bertobat kepadamu. Sungguh aku bertobat kepadamu, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Sahabat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini umur kita sudah 40 tahun, jangan berkata, saya sudah tua, tetapi katakan, Allah masih memberikan saya kesempatan. Kalau usia sudah 50 tahun, jangan berkata, sudah terlambat. Tetapi katakan, selama nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka. Mari kita kurangi mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan, dan mulai memperbanyak sesuatu yang akan kita bawa. Mari kita perbaiki sholat. Mari kita perbanyak istighfar. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita bahagiakan orang tua. Mari kita sayangi keluarga. Mari kita jaga lisan. Mari kita perbanyak sedekah. Dan mari kita persiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi perjalanan kita di dunia. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan, rezeki yang halal dan berkah, keluarga yang soleh dan soleha, hati yang selalu mengingatnya, serta husnul khotimah. Allahumma tim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dan jangan Engkau tutup kehidupan kami dengan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.